Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang lahirnya Pancasila. Berhubung pada tanggal 1 Juni dijadikan hari lahir Pancasila oleh pemerintah, dan sejak tanggal 1 Juni 2017 dijadikan hari libur nasional. Tapi apakah benar tanggal 1 Juni itu menjadi hari lahir Pancasila? Mungkin terdapat banyak perbedaan tentang hari lahir Pancasila. Ada beberapa pendapat yang menyatakan lahirnya Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus 1945 seperti berikut ini. Dan ada juga yang mengatakan lahirnya itu pada tanggal 1 Juni karena pada saat itu Soekarno memberikan 5 dasar negara pada sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. 5 dasar inilah yang disebut oleh Soekarno sebagai 5 sila atau Pancasila. Maka kebanyakan orang ataupun pemerintah juga menganggap hal ini sebagai hari lahirnya Pancasila secara de facto atau secara fakta. Akan tetapi secara hukumnya Pancasila lahir itu pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, karena di sana pengesahan dasar negara, undang-undang dasar, dan juga Pancasila pada sidang PPKI setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu tergantung persepsi kita pengen lahirnya secara de facto ataupun secara de jure. Dan juga pada sidang BPUPKI itu bukan hanya Soekarno yang memberikan tentang 5 dasar negara, tapi ada juga Yamin pada tanggal 30 dan Supomo pada tanggal 31 Mei. Barulah Soekarno memberikan usulan tentang 5 dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Setelah sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni itu dilaksanakan, maka dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno untuk merumuskan dasar negara. Dan dihasilkan dari Panitia 9 itu adalah berupa Piagam Jakarta. Itu bentuk kasar dari Pancasila, dan sila-silanya 1, 2, 3, 4, 5 hampir sama, dan hanya saja pada sila pertama itu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini menjadi suatu problema atau menjadi permasalahan ketika tokoh-tokoh yang tidak beragama Islam pada waktu itu seperti Samratulangi dan lain-lainnya, mereka tidak setuju apakah negara ini negara Islam, kenapa harus dipakai dengan kata-kata Islam. Pada saat itulah Hatta mengambil peran pada saat sebelum pengesahan Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus, ya sekitar tanggal 17 sore atau berapa itu, Hatta merubah sila pertama itu dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa dan menghapuskan 7 kata yang berisi dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Hal itu digunakan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja merdeka, karena di Indonesia bukan saja menganut agama Islam dan juga berbagai macam agama. Salah satunya adalah Islam. Akibat itulah hilangnya 7 kata itu sampai sekarang juga masih banyak perdebatan orang. Tapi kalau menurut saya, hilangnya 7 kata itu merupakan tonggak sejarah persatuan bangsa Indonesia. Karena berdasarkan itulah orang-orang dari timur yang umumnya tidak beragama Islam mau untuk ikut serta dalam membangun bangsa Indonesia pada awal-awal kemerdekaan. Pancasila pada saat pengesahan sidang PPKI 18 Agustus itu berisi 5 sila. Ya, Pancasila ya tetap 5 sila, karena artinya panca 5, sila adalah dasar, jadi 5 dasar. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang mana Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, negara yang memiliki agama. Setiap warga negara Indonesia memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, maka itulah diberikan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab lebih ke penghormatan hak azazi manusia. Setiap manusia haruslah dihormati hak dan kewajibannya masing-masing. Itu sila kedua. Dan sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Setelah kita bertuhan, kita menghormati HAM, dan juga kita bersatu dalam persatuan Indonesia. Sila yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam mengurus negara, kita itu tidak bisa mengurus secara bersama, maka daripada itulah kita menunjuk wakil-wakil kita untuk menjalankan negara. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah tujuan dari negara ini, menciptakan keadilan
secara sosial, secara bersama untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan untuk sebagian orang atau untuk si golongan A, golongan B, tapi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia haruslah mendapatkan keadilan secara sosial, secara bermasyarakat, secara bersama-sama, tanpa ada pengecualian kelas A, kelas B, kasta A, dan kasta B. Pancasila tidak jarang juga disebut sebagai ideologi bangsa. Sebagai ideologi dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa. Ideologi sebagai bangsa Indonesia, kita haruslah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita haruslah membawa nilai-nilai Pancasila tadi yang telah dirumuskan dengan sedemikian rupa oleh The Founding Father kita tentang ketuhanan, penghormatan HAM, persatuan, perwakilan, dan juga tentang keadilan sosial. Akan tetapi karena namanya juga suatu nilai itu yang masih terbatas di atas dan masih belum konkret, banyak juga orang pada masa lalu menggunakan Pancasila sebagai alat untuk memperlanggeng kekuasaannya. Akan tetapi itu bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh para pendiri bangsa. Pancasila itu merupakan pemersatu ideologi cara pandang kita sebagai bangsa untuk kehidupan bernegara ini. Dari Pancasila inilah kita bisa saling bertoleransi dengan orang beda agama, orang beda ras, dan beda suku yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Hari Pancasila, semoga kita tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita yang telah susah payah merumuskannya dari masa lalu. Dan jangan sampai Indonesia terpecah belah lagi karena kita ada pemersatunya, yaitu satu ideologi Pancasila yang telah disadur oleh berbagai macam ideologi yang terbaik yang ada di dunia ini. Ideologi Pancasila bukan hanya merupakan bagian dari satu ideologi saja, tapi merupakan penggabungan dari banyak ideologi yang ada di Indonesia ini, sehingga terciptalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dengan hari lahirnya Pancasila, semoga bangsa Indonesia semakin dewasa dalam bernegara, termasuk dalam perpolitikannya. Demikianlah video saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan jangan lupa view, like, comment, and subscribe, dan juga follow Instagram saya di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.